Halo Sobat WP, kembali lagi dengan saya Faisal, masih di podcast Cerita Kampus. Kali ini kita kedatangan tamu, yaitu dari penerimaan mahasiswa jalur prestasi tingkat sekolah. Oke, kali ini kita kedatangan tamu yaitu Kak Adela. Mungkin bisa perkenalan dulu Kak Adela, Halo silakan. semuanya, nama saya Adela, saya dari Fakultas Psikologi. Nah, ini Kak Adela ini adalah penerima jalur prestasi yang di gelombang 3 untuk tingkat sekolah. Kak Adela boleh cerita sedikit mengenai prestasinya waktu itu. Apa ini di bidang apa Kak Adela? Kalau yang di SMK ini saya fokusnya di Paskibra. Oh, Kalau Paskibra. sebelum-sebelumnya itu SD SMP saya fokusnya di seni tari gitu. Ini Jadi nge-switch iya, ya teman-teman. bertolak belakang sekali ya. Iya. Jadi awalnya ini di di Seni tari. ya Iya. kan, yang luas banget ya kan kalau tari-tari itu kan. Tiba-tiba SMK-nya langsung di Paskibra yang bener-bener kayak harus gegap gempita. Betul. Waduh. Langsung grab. Beda sekali. Kenapa waktu itu kok suka tiba-tiba ke Paskib? Kayak mau cari pengalaman baru karena kan sudah tahu kalau seni tari itu kayak gini habis gitu cari yang baru aja sih Kak. Oh, gitu. dari suasana yang baru ternyata. Jadi lingkungan juga. awalnya yang biasanya kayak luwes banget Iya. ya kan, tiba-tiba sekarang waktu SMK-nya langsung ganti Paskib. Iya, betul. Nah, itu Paskib itu apa memang salah satu mungkin apa ya, mata pelajaran atau ekskul atau gimana ya waktu itu? Kalau di sekolah saya tuh ekskul sih Kak. Oh, ekskul. Betul. Jadi ada ini ya, Iya. apa kayak ada seleksinya gitu atau memang ekskul aja gitu? Ekskul aja jadi terbuka untuk umum. Oh, di terbuka sekolah. untuk semua siswanya waktu itu Iya, ya. betul. Oke, waktu itu pernah ikut kejuaraannya apa aja waktu itu? Kalau untuk di apa? Di seni- Paskibnya? Oh, di Paskib Ha-ha. ini baru ini sih Kak, jadi juara satu mula di SMAN 4 Sidoarjo di LKPB Magic gitu di tahun 2018. Waduh, keren banget ya. Jadi awalnya luas banget tari, tapi tarinya masih bisa nggak atau sudah kaku kan karena sudah ikut Paskib juga. Kayaknya masih udah kaku sih. Udah kaku ya, kan udah lama ya mungkin ya. ya. Terakhir kalau yang nari itu kapan? Di SMP sih Kak, di kelas SMP kelas 2. Jadi saya ada tari remo di THR sih itu. Oh, masih ada ya berarti ya waktu itu ya? Ada. Kalau di HR itu ya, karena kan dulu kalau tempat-tempat kayak gitu kan memang apa ya, kayak terjadwal ya, biasanya dari sekolahan ini, wilayah ini untuk tampil. Nah, itu waktu itu mewakili sekolah atau memang ibaratnya ada waktunya sendiri untuk sekolahnya tampil gitu? Oh, Atau enggak sih perlombaan Kak. gitu? Kalau kita karena ikut aja sih. Soalnya di situ kan kalau di tari itu di THR itu ada kategorinya ya. Jadi ada kategori yang pertama itu kecamatan, ada kota gitu. Soalnya kan kalau kota kan di THR tadi se-Surabaya gitu. Jadi selalunya pasti terakhirnya kategori Surabaya, se-Surabaya. Sekarang berarti Surabaya loh ini. Jadi dia nari waktu itu terakhir SMP ya? SMP tari tradisionalnya remote si THR Surabaya. SD-nya di tari kreasi Surabaya juga. Waduh, jadi dari kecil sampai terakhir SMP nari. Tapi harusnya kalau gini masih bisa, masih inget nggak? Kalau bisa sih tadi katanya udah nggak bisa karena itu udah kaku karena ikut terakhirnya Paskib ya kan. Tapi kalau masih inget nggak gerak-geraknya waktu itu? Kalau remote ingat lah. Oh, masih inget ya Remo ya. Dulu saya juga Jawa ini Timur kan ya, masa nggak inget. dulu waktu saya SD juga tari remo, tapi gak jadi. Oh iya. Iya, soalnya saya Wow. gak bisa. Ya susah memang kalau tari kan Betul, bener-bener dari menjiwai ya. Betul. Terus waktu itu pindah ke SMK langsung Paskib. Betul, ikut Paskib gitu. Itu awal mulanya gimana kok tiba-tiba pengen Paskib? Ya tadi ya, apa Iya. mungkin karena pengen coba gitu. Ya coba-coba pasti. Coba-coba kayak aduh kok tari lagi, kayak nyoba aja lah di bidang yang lain. Ternyata lebih susah ternyata. Tapi it's okay. Kita coba. Karena biasanya ya gini, biasanya kan kalau dari kecil ibaratnya waktu SD, SMP masih diajari apa PBB atau Iya, baris berbaris iya, ya kan, betul. itu kan udah tahu ternyata apa harus gerakannya harus seirama ya kan, kanan kiri. Tapi kok tiba-tiba SMK itu kayaknya udah telat sebenarnya sih ya. Betul. Itu mungkin susahnya Tapi di harus situ belajar ya. cepat ya di situ. Karena saya dulu pengalaman sekali saya kalau SD memang dulu SD saya memang ada ekskul Oh, iya. nari.
Cuman karena nggak cocok, akhirnya saya dulu ikutnya paskib gitu. Kalau paskib lebih gampang malah saya dulu. Oh ya. Karena saya memang nggak lurus sekali geraknya ya kan. Iya. Terus ini yang terakhir, ini ada piala besar ini. Betul. Ini ikut kejuaraan apa waktu itu Kak? Itu kalau di sekolah kalau di SMA 4 Sidoarjo itu LKBB semua itu ada kategorinya sendiri. Jadi ada utama, ada ini sama kategori mula gitu. Jadi se-Jawa Timur itunya. Oh, Jawa Timur. Betul. Jadi setiap LKBB itu se-Jawa Timur. Apa yang membedakan kategori-kategori tadi Kak? Ada tingkatan waktunya. waktunya Jadi juga? kalau di Paskib itu kan tampilnya 10 menit ya. Jadi gerakannya banyak. Itu kalau pas 10 menit itu ada tambahan nilainya di situ, Oh, poinnya. gitu. Habis gitu kerapian, habis gitu variasi Variasi formasinya, ya. betul. Setahu saya sih kalau waktu waktu memang harus benar-benar tepat ya, Iya, karena kan betul. contohnya satu regu, satu tim satu itu peloton gitu. 10 menit ya kan, Iya. entah variasinya kayak gimana, nanti modelnya kayak gimana, terus juga ada nggak sih kayak juga penampilan kostum ya? Kostum, base kostum ada, base Best danton, kostum. ya. Wah, best danton ya biasanya. Pimpinan. Itu kan juga ada ya kan? Ada. Suara-suara kayak gitu ya kan? Suara saya ngebas. Ngebahas betul. Itu juga ada. Saya ingat banget soalnya saya dulu juga ikut paskib, jadi kayak kalau teman saya awalnya ngobrol itu pakai bahasa yang biasa, tiba-tiba waktu pas kejuaraan, bahasa langsung keluar. Iya betul. Itu berapa lama waktu itu latihan, masih inget nggak? Waduh, kalau latihan itu biasanya sekitar 3 sampai 2 bulan sih, Kak. Wih, lama juga ya. Apalagi luar kota kan fisiknya kan harus benar-benar. Dulu waktu itu di SMK mana? Kalau yang ini di SMA N4 Sidoarjo. Jauh ya. Iya. Di luar kota ya. Jadi Luar memang kota, jadi harus satu peloton itu berapa orang waktu itu? Waktu itu sebenarnya saya agak lupa, kayak 16 sama dantonnya. Ih, banyak ya berarti ya. Betul. Jadi kita elf rombongan Memang gitu. memang kalau setahu saya semakin banyak satu pelotonnya semakin banyak jumlah orangnya. Itu bukannya variasinya juga semakin susah ya? Betul, hitungannya beda, bentukannya beda. Karena kan contohnya kayak pisah barisan, Pecah, nyatu lagi. itu kalau pecah semakin lagi. banyak memang Betul. setahu saya sih semakin susah. Iya, lebih Karena, susah dan solitari. Lebih susah sih memang, karena nanti takutnya hitungannya nggak pas, nabrak. Nabrak, betul. Nabrak terus juga. Tapi enaknya kalau semakin banyak, kalau ada yang salah nggak kelihatan. Bener kan? Nggak kelihatan. Contohnya semuanya digerak kiri, tiba-tiba ada salah satu yang gerak kanan, ini nggak kelihatan biasanya. Oh, justru kelihatan. Oh, juga kelihatan. Kalau kita salah satu, hukuman semua. Oh iya memang. Nggak cuma pas kayak dia di tengah Oh gitu. iya, Kalau dikit-dikit di tengah, udah ambil kayak ini langsung ya. ganti Ya, betul. cepet, nggak kelihatan. Betul. Kan dulu saya juga gitu. Tiba-tiba kan kita udah fokus terus Ada yang salah. kita lihat penonton sorak-sorak. Nah itu kadang yang bisa ke-distract membiarkan konsentrasi, akhirnya kayak Betul. salah gitu. Tapi kalau pas cuman baris berbaris waktu jalan salah nggak kelihatan. Tapi kalau pas gerak variasi formasi ya itu resikonya di situ. langsung kelihatan. Poinnya langsung turun. Tapi kalau menurut Adela sendiri dari nari tadi ya, dari nari sama sama yang ini baris berbaris ini, kira-kira sulitnya sulit yang mana? Sulit di Paskibra sih. Di Paskibra ya. Iya. Tapi ada nggak keinginan waktu itu setelah lulus sekolah mau lanjut lagi nih paskibnya kan? Biasanya kalau anak sekolah waktu itu kan, Ngajar di tempat lain gitu ya. Waduh, pengen nih ngajari, atau mungkin pengen ngembangkan lagi waktu ikut kayak upacara 17-an gitu. Pernah nggak ada pengalaman lain juga selain ikut perlombaan? Oh enggak sih Kak, cuma cukup diekskul sama lomba-lomba di sekolah. Lomba aja gitu. Oke, keren. Jadi ini cewek ya, cewek sukanya itu yang awalnya memang bener jalurnya biasanya nari gitu kan, nari tiba-tiba langsung 360 derajat langsung berputar ke paskib loh. Paskib itu memang geraknya harus susah ya kan, karena harus sama, nggak nyamakan barisan, terus kemudian juga nggak boleh salah ya kan, konsentrasi. Terus waktu itu Kak Adel jadi apa? Hanya jadi atau jadi danton waktu itu? Oh nggak mungkin. Danton nggak mungkin, suara saya Kira-kira jadi danton ya kan, suaranya langsung ditinggikan gitu nggak?
Enggak, saya jadi kadang penjuru gitu. Oh, oke, Penjuru oke, itu oke. yang paling kanan. Yang paling ini ya, depan pojok Betul. biasa ya. Gitu. Jadi kalau malah justru Patokannya kalau anak-anak Kak di Adila situ. ini salah, penjurunya salah, itu juga buyar Ya, biasanya. betul. Konsentrasinya harus memang benar-benar tinggi banget sih. Waktu itu ikut kejuaraan selain ini pernah ikut lagi nggak, atau ada yang lainnya, atau punya kisah yang lain untuk waktu itu mungkin hampir menang, bukan kalah ya. Kalau ngomong kalah sih nggak enak, hampir menang aja ya, hampir menang gitu. Ada nggak? Terakhir ini sih Kak, soalnya lanjut ke kelas 12 kita nggak bisa Oh iya, kegiatan lagi. kalau udah kelas berapa sih yang kelas 3 SMK itu kelas Kelas 12. 12 ya? Oh iya, kelas 12 ya. Itu udah fokus ya. Fokus Gitu. dan non aktivitas, jadi Gak boleh, harus fokus karena sudah mau ujian. Iya. Gak boleh ikut ekskul, Nah, ya ya. kan? Betul. Gak boleh ikut ekskul, gak Kayak boleh dalam hati ini. pengen nih ya ikut Padahal kayak lomba-lomba. kapan banget kayak pengen ngajari adik-adiknya gitu. Tapi ya kita kasih kesempatan buat adik Ya, kelas ya. kasih kesempatan buat Betul. generasi yang baru Betul. untuk menggantikannya. Oke, Kak Adila, ini di depan saya juga selain ada ada piala. Nah, ini juga ada piagam penghargaan. Nah, ini piagam penghargaan. Oh, waktu itu di TRS ya. Ini Iya. kenangan sekali ya. Suatu WB ya. Ini bener-bener kenangan banget loh ini. Karena memang sudah tidak ada sekarang ya iya. kan, TRS atau Taman Remaja Surabaya. Betul. Dulu itu namanya THR. THR Tani Hiburan Terus Rakyat. terus habis itu ganti jadi Taman Remaja Surabaya. Ini piagam yang dibawa ke Adel ini sangat bersejarah sekali ini. Saya punya juga kayak gini nih. Karena tempatnya udah nggak ada. Udah nggak dia ada, kayak, udah jadi museum, Heeh. tempat konser sekarang ya. tempat konser. Sudah ganti lah. Kalau ini tadi ya. Ya, yang piagam. Yang piala ini ya. Jadi betul. LKBB Magic Magic. Movement Action Glory in Paskibra Competition. Waduh. Ini memang kalau kayak gini-gini memang berkesan sekali ya. Jadi pengalaman hidup dan ini malah justru membawa keadilan untuk di kampus Wijaya Putra bisa menerima prestasinya ya kan. Masuk jalur prestasi tingkat sekolah waktu itu. Nah, Kak Adela waktu itu dapat informasi perihal untuk jalur prestasi di UWP dari mana, Kak? Karena yang pertama kakak saya alumni sini. Oh, jadi satu keluarga nih ternyata ya dapat informasinya. Habis Boleh, itu saya boleh. konfirmasi di Instagram, oh ya ternyata ada kesempatan untuk di jalur prestasi, kenapa ya nggak dimanfaatkan? Oke, nah kita memang bener-bener selalu ini ya, selalu share informasi yang terbaru buat sobat WP yang di luar sana. Jadi baik itu ada di TikTok ataupun di Instagram ataupun di sosial media kita yang lainnya, kita selalu memberikan informasi untuk mungkin penerimaan jalur prestasi, kemudian jalur kerjasama, jalur RPL, kemudian jalur beasiswa. Nah itu sangat-sangat banyak kesempatan sekali buat sobat UWP di luar sana yang butuhkan informasi mengenai pendaftaran di kampus Wijaya Putra. Nah Kak Adela, ini ada nggak pesan-pesan buat mungkin adik kelas adik tingkat ya, adik tingkat nanti ini yang kira-kira kan Kak Adela ini kan nggak langsung ya untuk kuliahnya kan, karena kan memang prestasinya sudah tahun berapa tiba-tiba pengen kuliah ya kan. Nah itu gimana sih kayak gebrakannya biar awal biasanya kan orang yang sudah kerja nih, orang sudah kerja kayak aduh nggak usah kuliah. Nah itu gimana Kak? Mungkin ada yang mau disampaikan Kak, kenapa tiba-tiba kok pengen kuliah gitu? Ada sih, karena kalau kemarin kan kendala ini ya waktu karena kerja ya, ya buat teman-teman juga jangan lupa untuk investasi dari badan ke atas. Jadi kayak banyak ilmu, kursus atau segala macam gitu sih. Oke. Ilmu, jangan males ya, harus semangat nih. Nah, karena tidak ada kata terlambat betul. untuk menempuh pendidikan. Nah, karena memang kalau kuliah kan memang tidak ada batasan umur. Jadi sobat WP kalaupun punya prestasi nih gak harus tahun ini, mungkin tahun yang sebelumnya, nah nanti bisa dikonfirmasikan aja kira-kira bisa nggak ini prestasinya, atau justru nanti setelah jadi mahasiswa nanti bisa nggak ngembangkan prestasinya, karena yang sebelum-sebelumnya untuk penerima jalur prestasi ini malah justru awalnya Kak dia masuk itu dia kejuaraannya tingkatnya hanya tingkat kota. Tiba-tiba sekarang sudah jadi internasional loh. Karena WP mensupport karena kita selalu mensupport buat semua mahasiswa kita terus mengembangkan untuk prestasi-prestasinya. Nah ini Kak Adela mungkin ada pesan-pesan lagi nih buat teman-teman atau sobat WP yang di luar sana
yang pingin masih ragu buat kuliah atau masih ragu buat cari informasi di Wijaya Putra, nanti bisa cari informasinya lewat sosial media Sosial kita. media. Ya, mungkin ayo Kak Adela mungkin bisa kasih masukan lagi buat ini yang lainnya juga ini. Biar nggak kayak kurang informasi. Sekarang kan sosial media banyak ya, kalian bisa cari informasi di sana, beasiswa segala macam. Jadi jangan terlalu stuck di zona nyaman aja. Kalian bisa harus survive, achievement sesuatu yang kalian belum pernah gitu sih Kak. Oke, ini masuk banget. Oke, terima kasih Ya, Kak Adela sudah datang di podcast Cerkam kita. Nah kan, oke Kak Adela terima kasih sudah Makasih datang banyak. untuk cerita-cerita sedikit di podcast Cerkam hari ini. Mungkin bisa podcast kembali di next time. Oke, terima kasih buat Sobat UWP. Sampai jumpa di podcast Cerkam selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.